Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ainun Supina, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, barang bukti penyeludupan hasil dari penindakan dan sitaan dari kantor Bea Cukai Kota Batam, Kepulauan Riau dimusnahkan di perusahaan pengolahan limbah PT Desa Air Kargo Batam. Total barang yang dimusnahkan senilai 7,9 miliar rupiah. Barang bukti dari hasil penindakan yang dimusnahkan ini adalah jutaan barang rokok ilegal, ratusan handphone dan laptop, ribuan botol Mikol import, serta ratusan ribu ban bekas dan ratusan alat sex toys. Nilai dari total seluruhnya mencapai 7,9 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 8 miliar rupiah. Barang sitaan ini merupakan hasil penindakan dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2023 dari berbagai kasus selama operasi yang digelar oleh Bea Cukai di Batam, terutama bagi pelaku penyelundupan. Pemusnahan ini dilakukan di kawasan pengelolaan limbah Desa Air Kargo, Punggur dengan cara dimasukkan ke sebuah mesin penghancur dan dibakar di dalam mesin. Pemusnahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud sinergi dan kolaborasi. Menurut keterangan Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Rizal mengatakan pemusnahan barang ilegal perlu dilakukan. Tujuan utama pemusnahan tersebut adalah untuk menghilangkan fungsi utama dari barang ilegal. Untuk yang di sini, khusus pemusnahan ini adalah pelanggaran yang tersangkanya tidak ditemukan, ataupun pelanggaran karena sifatnya administrasi. Sehingga kami itu memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan-tahapan atas hasil penindakan tersebut. Nah, khusus untuk yang namanya pelanggaran pidana yang ditemukan tersangka dan barang bukti berikut terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya, itu kami koordinasi dengan kejaksaan untuk diteruskan ke proses penyidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Jelang pergantian tahun 2024, PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang merupakan produsen urea terbesar di Sumsel melakukan pengantongan atau penggapaian dan tracking akhir tahun 2023. Dalam 3 tahun terakhir, PT Pusri Palembang berhasil memproduksi pupuk sebanyak 2.337.400 ton. PT Pusri Palembang yang merupakan produsen urea terbesar di Sumatera Selatan menandai berakhirnya masa produksi tahun 2023 dengan melaksanakan pengantongan, penggapaian dan tracking akhir tahun 2023 dan perdana tahun 2024 yang dilaksanakan di area pabrik PT Pusri Palembang. Dakoni Khotop selaku Direktur Utama PT Pusri mengatakan, selama tahun 2023 beberapa upaya Pusri telah dilakukan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis. Di antaranya dimulainya pembangunan pabrik Pusri 3B yang merupakan revitalisasi pabrik Pusri 3 dan 4. Dalam 3 tahun terakhir, PT Pusri Palembang berhasil memproduksi pupuk sebanyak 2.337.400 ton, dengan rincian produksi urea sebesar 2.010.400 ton dan produksi NPK sebesar 327.000 ton atau dengan capaian rata-rata 101,05%. Dalam menyambut tahun 2024, seluruh insan Pusri diajak untuk terus berinovasi serta berkolaborasi memberikan yang terbaik menuju Pusri Maju 2025 serta tercapainya kemandirian pangan dan kemakmuran negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Bupati Musirawas Ratna Mahmud meresmikan infrastruktur jembatan guna melancarkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Musirawas. 2 jembatan yang diresmikan yakni Jembatan Sungai Pring dan Jembatan Air Play. Terdapat 2 jembatan yang telah rampung dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Selain itu, juga melancarkan roda perekonomian masyarakat yang melintasi jembatan tersebut. Diketahui jembatan sebelumnya selalu membuat warga merasa takut untuk melintas karena kondisi jembatan sudah tak layak dilintasi dan terbuat dari besi pipa yang sudah berusia puluhan tahun. Peresmian jembatan yang dilakukan oleh Bupati Musirawas diantaranya Jembatan Sungai Pring dan Jembatan Air Play
yang berada di satu kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas. Selain itu, Bupati juga meninjau jembatan multifungsi di Desa Pelawe, Kecamatan BTS Ulu Cecar. Jembatan multifungsi di Desa Pelawe yang juga selesai dibangun bisa disebut jembatan terpanjang kedua di Provinsi Sumatera Selatan, dengan panjang 154 meter dan lebar 2,5 meter yang menyeberangi aliran Sungai Musi. Di Sumatera Selatan ini hanya ada dua, yaitu ada dua. Salah satunya di Musirawas. Ini namanya jembatan multifungsi. Jadi jembatan gantung yang bisa dilewati oleh mobil. Jadi saya yakin dan untuk masyarakat Pelawe, jembatan ini langsung dirasakan manfaatnya. Jadi di sini nih kita memang mengarahkan adalah untuk kendaraan ringan, jadi kendaraan penumpang biasa. Kami sangat menghimbau untuk masyarakat, silakan jembatan ini dimanfaatkan untuk akses perekonomian, tetapi untuk mengingat tonase yang dilintasi ini tidak melampaui dari apa yang sudah direncanakan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Menjelang penutupan akhir tahun, DPRD Kota Palembang kembali menggelar rapat paripurna ke-31 masa persidangan 3 dalam agenda laporan hasil reses tahun 2023 dan rencana kerja DPRD di tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-30 masa persidangan 3 tahun 2023 di ruang utama gedung DPRD Jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring, Kamis pagi. Rapat dipimpin langsung RM Yusuf Indra Kesuma, didampingi Ketua DPRD Zainal Abidin, Wakil Ketua Azanu Getar Nusantara, serta Wakil Ketua Sudirman, PJ Sekda Palembang, Sekwan, dan Forkopimda. Dalam paripurna tersebut membahas Raperda Kota Palembang tahun 2023, rencana kerja DPRD tahun 2024, program pembentukan Perda tahun 2024 oleh Bappemerda DPRD Kota Palembang, laporan reses MP 3 tahun 2023, penutupan masa persidangan 3 tahun 2023, dan pembukaan masa persidangan 1 tahun 2024. Dalam laporan reses masing-masing dapil, di mana perwakilan dapil melalui juru bicara Edi Saad, Ruspandah Karibullah, Fauzi Ahmad, dan Yulfa Cindosari. Setiap dapil dalam laporannya meliputi permasalahan kependudukan, infrastruktur, dan kesehatan bisa secepatnya diselesaikan. Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin mengatakan dalam laporan reses ini pihaknya berharap ada solusi terkait kekosongan belangko KTP, infrastruktur, serta kesehatan. Hari ini agenda paripurna yaitu terkait dengan laporan Bappemerda. Kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil reses DPRD Kota Palembang kepada pemerintah Kota Palembang, dan selanjutnya seluruh laporan yang disampaikan melalui reses DPRD Kota Palembang untuk segera ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Kabupaten Empat Lawang Fauzan Khairin Denim menghadiri rapat konsolidasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dalam rangka HKG di Empat Lawang tahun 2023. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemkab Empat Lawang ini berlangsung secara hikmat. Rapat konsolidasi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ini bertujuan untuk membahas kegiatan-kegiatan organisasi wanita di tahun 2024 ke depan dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di tahun 2023 sebelumnya. Selain rapat konsolidasi juga menampilkan stand kreasi masakan berbagai macam olahan pempek yang terbuat dari bahan umbi-umbian dan biji-bijian oleh TPPKK 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Acara ini juga turut dihadiri pejabat Forkopimda, organisasi wanita, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Empat Lawang. Pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Khairin Denim mengatakan ini merupakan pembukaan kegiatan PKK dalam rangka Hari Kesatuan Kegiatan PKK bergandeng dalam rangkaian kegiatan Hari Ibu dan Hari Dharma Wanita. Di Kabupaten Empat Lawang, yang pesan ini merupakan tuntunan agama sekaligus tuntutan kami para suami. Ibu-ibu silakan kejar emansipasi, silakan beraktivitas, tapi dengan catatan-catatan. Yang pertama, selesaikan tugas sebagai seorang istri dari seorang suami. Yang kedua, selesaikan kewajiban sebagai ibu dari anak-anak. Yang ketiga,
ketika beraktivitas di luar itu Mbok Yo pamit dengan para suami. Artinya apa? Di mana mereka berada diketahui. Kemudian yang keempat, sudah barang tentu kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang baik. Dari Empat Lawang, Arwinza Tony Saputra, TV One, mengabarkan. Beri kenyamanan dan kelancaran arus balik mudik Natal dan Tahun Baru 2024. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Belawan tingkatkan layanan dan operasional untuk melayani penumpang KM Kelut di Terminal Bandar Deli. Lonjakan hari pertama Nataru penumpang arus balik pada di Pelabuhan Belawan sebanyak 3.700 penumpang berangkat dari Belawan tujuan Batam. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Belawan memaksimalkan pelayanan dan operasional dengan berkolaborasi sejumlah stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan. Perusahaan BUMN di bidang pelabuhan ini telah menyiapkan segala sisi kesiapan SDM, fasilitas pelayanan kapal, pelayanan penumpang, keamanan, sarana, prasarana, serta aspek lainnya. PT Pelindo Regional 1 Belawan didukung kerjasama sinergitas bersama PT Pelni, Polres Pelabuhan Belawan, Otoritas Pelabuhan, Kesyah Bandaran, Pemko Medan, TNI, Angkatan Laut, Bea Cukai, serta Karantina dan Kesehatan Pelabuhan. Menurut General Manager PT Pelindo 1 Belawan, Jonedi Ramli mengatakan, selama arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2024 telah memberikan layanan prima kepada penumpang jasa angkutan laut KM Kelut. Antisipasi lonjakan penumpang tinggi untuk memudahkan penumpang berangkat dari Belawan tujuan Batam, telah disediakan fasilitas garbarata, ruang inap untuk penumpang luar kota, musyalah, kursi roda, ruang menyusui, WC umum, serta ruangan ramah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian ditambah dengan posko kesehatan, tenda ruang tunggu, hiburan, dan toilet di areal terminal. Kita persiapan mudik ini kita sudah melaksanakan jauh hari pertemuan dengan stakeholder yang ada supaya perencanaan untuk menangani masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Khairidinin mengukuhkan Bapak dan Bunda Stunting yang merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Program Bapak dan Bunda Asuh bagi anak stunting di Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Bunda Asuh stunting ini terdiri dari berbagai pejabat dan aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan tujuan menjadi pendamping dan memberi dukungan bagi anak-anak yang mengalami stunting. Selain itu, Bapak dan Bunda Asuh ini bertanggung jawab memantau perkembangan kesehatan, gizi, stimulasi anak stunting, serta memberikan bantuan makanan tambahan berupa vitamin, susu, dan lainnya. PJ Bupati Fauzan Khairidinin mengatakan bahwa pengukuhan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penanganan stunting, di mana hal ini merupakan prioritas dalam pembangunan nasional. Bupati sangat mengapresiasi langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang atas program Bapak dan Bunda Asuh anak stunting tersebut. Jadi ini saya sebagai Bapak Asuh Stunting di Kabupaten, tadi kita kukuhkan di seluruh perangkat daerah, Forkopimda sampai ke tingkat camat dan kepala desa. Dalam rangkanya apa? Dalam rangka penanggulangan stunting di Kabupaten Empat Lawang. Ini sebagai bukti wujud bahwa pemerintah Kabupaten Empat Lawang serius, tidak main-main dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Empat Lawang. Harapan kita 103 orang yang saat ini tercatat di Kabupaten Empat Lawang akan bisa kita tekan, kita tanggulangi, dan kita selesaikan permasalahan yang terkait dengan stunting pada mereka. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One, mengabarkan. Dalam rangka mengatasi seringnya mati hidup listrik atau biarpet di wilayah tebing tinggi, membuat pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Khairidinin mengambil langkah cepat, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan UIP PT PLN Sumatera Bagian Selatan. Dari hasil pertemuan antara PJ Bupati Empat Lawang dan pihak PLN, dipastikan gardu induk yang berlokasi di Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ini direncanakan akan beroperasi pada Januari 2024.
PJ Bupati Empathlawang Fauzan Khoirin Denin mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan terkait persoalan jaringan listrik di Kabupaten Empathlawang melalui pendekatan dan konsiliasi. Salah satu kendala yang dihadapi selama ini yakni pencurian bahan tower seperti kabel dan besi yang berdampak pada pembangunan jaringan listrik. Langkah-langkah perbaikan sudah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, gardu induk atau GI tersebut dijanjikan akan berfungsi dengan baik pada Januari 2024 ini. Bupati juga akan segera berkoordinasi dengan DPR RI guna mendapatkan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur listrik yang lebih baik di Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan ke depan. Saya datang langsung, mengapa sampai terjadi keterlambatan? Ternyata tadi saya bilang, ada titik yang satu titik yang belum disepakati harga, yang akhirnya terpaksa lewat pengadilan. Satu. Yang kedua, dari 165 titik, ada 28 titik, 28 tower yang sudah terpasang, tapi boleh kalau saya bilang, ada oknum masyarakat kita yang mengganggu pekerjaan, motori besi ngambil, dan juga kabarnya. Itu yang bernama. Mestinya proyek ini cuma 3 tahun, 2019 sampai 2021. Terhambatnya seperti tapi insya Allah penjelasan mereka kemarin dengan satu keyakinan di 2023, awal 2024 Januari insya Allah akan tuntas. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan. PJ Bupati Empathlawang, Fauzan Khoirin Denin menghadiri simulasi pemilu tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Empathlawang. Selain Bupati, simulasi ini juga dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, PPK, TPS, serta partai politik peserta pemilu. Simulasi pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Empathlawang bertujuan untuk memastikan kesiapan pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, simulasi juga diharapkan agar pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan secara maksimal guna terciptanya pemilu yang berintegritas dan berkualitas sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang betul-betul dicintai masyarakat dan berasal dari aspirasi masyarakat. Pejabat Bupati Empathlawang Fauzan Khoirin Denin mengatakan, kehadirannya di KPU beserta Forkopimda guna memastikan kesiapan pemilu tahun ini di Kabupaten Empathlawang benar-benar sudah siap dan berharap seluruh masyarakat Empathlawang dapat menyukseskan pemilu tahun 2024 dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya. Jadi diartikan mulai dari start persiapan di pelaksanaan dari awal sampai akhir nanti insya Allah. Saya hadir didampingi Forkopimda dan perangkat daerah teknis bersama Bawaslu ingin memastikan bahwa persiapan kita dalam pemilu Kabupaten Empathlawang ini benar-benar sudah posisi siap. Ini simulasi di salah satu TPS kita anggap hari ini. Kebetulan saya menjadi salah satu bagian pelaku, yaitu sebagai warga. Kegiatan ini merupakan suatu bukti nyata upaya yang dilakukan oleh kami selaku penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Empathlawang itu dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin. Dari Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Empathlawang Fauzan Khoirin Denin menghadiri upacara peringatan Hari Ibu di lapangan Pemkab Empathlawang. Tampak kemeriahan dan kekompakan para ibu saat menggelar upacara menggunakan kebaya dan pakaian adat. Bangsa Indonesia dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Perjuangan seorang ibu tentu harus diapresiasi karena sebagai kehidupan utama dalam mendidik keluarga. Hal ini diungkapkan oleh PJ Bupati Empathlawang Fauzan Khoirin Denin dalam pidatonya saat upacara peringatan Hari Ibu tahun 2023 di lapangan Pemkab Empathlawang, Sumatera Selatan. Selain melaksanakan upacara, peringatan Hari Ibu juga diisi dengan berbagai macam lomba dan kegiatan lainnya. Harapan kedepannya semoga ibu-ibu Kabupaten Empathlawang bisa lagi dan bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan khususnya Kabupaten Empathlawang. Mari kita sama-sama meningkatkan peran ibu selaku sebagai pendamping dari para bapak-bapak dan juga ibu-ibu bagi anak-anak, baik itu anak-anak kita sendiri maupun anak-anak yang ada di Kabupaten Empathlawang. Pemerintah Kabupaten Empathlawang
melalui OPD teknis bekerja sama dengan PKK Dharma Wanita dan semua organisasi wanita se-Kabupaten Saptawang melaksanakan rangkaian upacara kegiatan Hari Ulang Tahun ataupun Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Kami selaku Bupati mewakili para bapak se-Kabupaten mengucapkan selamat Hari Ibu, mudah-mudahan kasih sayang ibu tidak terbatas dan selamanya untuk kita semua. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan Hari Santri Nasional, pemerintah Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan menggelar tablik akbar dengan mendatangkan Ustadz Kondang Abdul Somad. Tablik akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan memperingati Hari Santri Nasional. Pemerintah Kabupaten Empathlawang menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Somad untuk memberikan tausiah kepada segenap warga Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan. Acara yang digelar di lapangan kantor Bupati Empathlawang berlangsung khidmat dengan dihadiri ribuan masyarakat baik dari Kabupaten Empathlawang maupun dari kabupaten sekitarnya. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad mengajak seluruh jemaah dan lapisan masyarakat Kabupaten Empathlawang agar senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW tanpa syarat serta menjadikan diri untuk menjadi manusia yang taat dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga mendoakan agar terwujudnya Kabupaten Empathlawang yang madani sesuai dengan visi misi kepala daerah, yaitu Empathlawang yang makmur, aman, damai, agamais, nasional, dan indah. Dalam rangkaian acara Safari Maulid, nah di Kabupaten Lawang ini dirangkai ada beberapa agenda besar. Yang pertama, kita memperingati Maulid Nabi Kabupaten. Yang kedua, peringatan Hari Santri. Alhamdulillah, seperti teman-teman saksikan, acaranya berlangsung aman, bagus, tertib, masanya luar biasa, entah berapa ribu yang hadir hari ini. Mudah-mudahan 4 poin yang tadi beliau sampaikan akan diambil hikmah oleh masyarakat Kabupaten Lawang. Dari Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Berbagai manuver terus dilakukan oleh pendukung calon presiden dan wakil presiden 2024. Di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, pendukung capres dan cawapres nomor urut 2 melakukan konsolidasi untuk pemenangan Prabowo Gibran di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ribuan massa memadati lokasi acara yang digagas oleh pemuda Mergasi 5 di Balai Desa Budaya Lingga, Kecamatan Simpang 4 yang merupakan salah satu desa budaya terbesar di Tanah Karo. Selain merayakan Natal dan Tahun Baru dengan pesta kembang api, pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran melakukan konsolidasi untuk memenangkan calon pilihan mereka. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mergasi 5, Bebas Sinulingga mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan atas instruksi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Mergasi 5, Belin Brahmana. Pemuda Mergasi 5 tetap solid dan yakin bahwa capres-cawapres pilihan mereka, Prabowo Gibran, akan menang dalam satu putaran di Pilpres mendatang. Kegiatan ini juga merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan Prabowo Gibran ke masyarakat luas, terkhusus Tanah Karo. 2 tahun bersama DPS Pemuda Mergasi 5 Kabupaten Karo serta masyarakat Karo, Desa Linda, masyarakat pemerintahan desa turut untuk mendukung pesta rakyat ini. Dan ini kami tetap siap jaga. Tentunya 2. Acara yang diadakan di Desa Budaya Lingga, Kecamatan Simpang 4, Tanah Karo, disambut antusias warga, berjalan lancar dan sukses. Dari Karo, tim TV One mengabarkan. Sebagai ungkapan rasa syukur memasuki tahun 2024, Budiman Damanik, caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Sumut 3, beserta keluarga menggelar open house di kediaman orang tuanya di Desa Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Kegiatan open house ini diawali dengan acara kebaktian yang diikuti oleh keluarga besar Budiman Damanik dan sejumlah tamu undangan yang hadir yang beragama Nasrani. Usai kebaktian, prosesi acara kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi antar sesama kader Partai Gerindra dan ribuan pendukung dan simpatisan calon anggota legislatif Budiman Damanik dari Kota Pematang Siantar maupun dari Kabupaten Simalungun. Berbagai kegiatan hiburan pun digelar dengan penampilan perwakilan kader dengan diberi kesempatan untuk menghibur para tamu dan undangan, juga diselingi dengan pencabutan undian door prize yang sengaja disiapkan oleh panitia. Selain itu, keluarga besar Budiman Damanik juga menyiapkan bantuan uang tunai bagi para kader dan koordinator pemenangan yang dianggap berprestasi dan mampu bekerja dengan maksimal guna memenangkan caleg DPR RI Sumut 3 Budiman Damanik. Suasana semakin meriah saat penampilan dua artis Batak dari Jakarta, yakni Dorman Manik dan Rani Simbolon. Penampilan kedua pasangan suami istri ini mampu menghibur para tamu dan undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ribuan warga yang hadir silih berganti sejak pagi hingga sore hari terlihat menikmati penampilan kedua artis yang melantunkan lagu-lagu hits Batak maupun lagu-lagu hits dari tanah air. Turut hadir dalam kegiatan ini Haja Nuriati Damanik, Wakil Bupati Kabupaten Simalungun periode 2010-2015, anggota DPRD Kabupaten Simalungun Bernard Damanik, para kader dan simpatisan dari wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Yang mana dalam rangka tahun baru yang tahun 2024 kita buat liburan dengan warga masyarakat Manik Kataran, Bagudamulu, Sidamanik, bukannya dan Simalungun. Kasih liburan buat masyarakat, pesta rakyat lah ini. Harapan kita kepada para pendukung dan tim kita yang bekerja di lapangan, kerja keras, bagaimana mengenalkan Budiman Damanik ke masyarakat. Target kita gimana biar pertanian di Sumut, Simalungun khususnya bisa menjadi lebih baik dengan berbagai program. Kita akan berjuang benar-benar untuk masyarakat Simalungun. Kalau bisa Simalungun ini kita bikin menjadi ikon di tingkat nasional nantinya. Saya akan berjuang untuk itu. Itu yang saya pesankan kepada tim saya. Kita ini sangat benar-benar serius dan berjuang untuk memperbaiki Siantar Simalungun. Sumut 3 Sumatera Utara. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menyusun dan sosialisasi buku pedoman ibadah pasien dan para medis rumah sakit. Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk pada pasien, para medis dalam melaksanakan ibadah sesuai hukum Islam. Buku pedoman ibadah pasien dan para medis di rumah sakit ini disusun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara untuk memberikan pemahaman kepada pasien dan petugas medis tentang tata cara dan pedoman alternatif bagaimana melaksanakan ibadah ketika sakit maupun menjalankan tugas sebagai para medis. Buku pedoman ini nantinya akan didistribusikan ke semua rumah sakit di Sumatera Utara sebagai acuan kepada umat saat menjalankan ibadah meski dalam keadaan sakit. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga diisi dengan bimbingan dan anjuran bagaimana kewajiban orang sehat dan yang sakit seperti menjenguk, mendoakan, dan berikhtiar. Selain itu, juga panduan terhadap para medis seperti bagaimana menutup aurat, batasan aurat antara pasien dan medis ketika sakit, dan berbagai pedoman lainnya. Pasien-pasien di rumah sakit itu yang ke depan akan dapat pencerahan daripada buku yang kami terbitkan ini. Semua rumah sakit itu, walaupun rumah sakit yang tidak Muslim, ada rohaniawannya untuk membimbing pasien-pasien kita yang barangkali ajalnya terjadi di rumah sakit itu, sehingga mudah-mudahan mereka dapat husnul khatimah. Sesungguhnya Islam menawarkan sebuah dispensasi alternatif ketika ibadah itu tidak bisa dilaksanakan secara normal dalam kondisi keterbatasan tertentu, sakit, pasca operasi, sedang melahirkan, ada alternatif alternatif ibadah yang kewajibannya tetap terpenuhi tapi dengan cara-cara yang lebih mudah, tidak sebagaimana yang lazim biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ainus Wina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.